Hai sahabat-sahabat online semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Dede. Nah, di sini di video ini Kak Dede mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat online yang udah dikirim melalui komentar-komentar di video-video Kak Dede di sebelum-sebelumnya yang mengangkat cerita atau masalah yang lagi viral saat ini, yaitu kasus tentang ditemukannya gadis penjual gorengan yang bernama Nia. Itu adanya di kampung Kak Dedek sendiri, itu adanya di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, di sini Kak Dede akan menceritakan semuanya, kronologinya yang Kak Dedek tahu dan yang Kak Dedek lalui ya, sahabat-sahabat online semuanya, sampai Kak Dedek menemukan uh, tempat di mana ditemukannya Nia di dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, dalam keadaan terkubur. Ya maaf ya, disclaimer aja, dalam keadaan yang tidak baik gitu ya sahabat-sahabat online semuanya. Nah, jadi pada tanggal 6 hari Jumat, itu tepatnya sore hari ya, kemungkinan itu sudah dari jam 4 sore, di sini tuh hujan deras. Nah, biasanya Nia itu sudah berjualan keliling kampung. Nah, mungkin dalam keadaan hujan deras seperti itu, Nia juga dalam keadaan tidak sehat. Ini kabar dari kakaknya ya, katanya Nia waktu hari Jumat itu pergi jualan, dia juga dalam keadaan tidak sehat. Nah, suasana di kampung saat itu hujan deras dan sangat lebat gitu ya, sahabat-sahabat online semuanya. Jadi ketika itu dia pulang melewati jalan yang sepi itu, sahabat-sahabat online. Jadi ceritanya sampai jam 8 malam Nia ini belum juga sampai di rumah. Akhirnya orang tuanya atau ibunya itu khawatir dan cemas. Di rumahnya itu hanya ada ibunya, kakaknya, dan adik perempuannya, karena ayahnya Nia dengan ibunya itu sudah berpisah. Ayahnya ada di Medan bersama kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya gitu ya. Jadi karena Nia belum pulang juga, akhirnya ibunya Nia mencari orang dekat dengan orang yang terdekat dengan rumahnya untuk meminta tolong mencari Nia gitu ya, karena kan nggak ada kendaraan ya. Mungkin orang yang dekat sama ibunya itulah yang punya kendaraan untuk melapor kepada Pak Babinsa. Itu tepatnya jam 11 malam. Nah, karena udah malam, jadi warga kan turun ya mencari keadaan Nia. Berkemungkinan mereka berpikir mungkin Nia terpleset masuk ke dalam sungai kecil atau. Setelah semalaman di Jumat malam itu, para warga semuanya mencari keberadaan Nia tidak ditemukan. Akhirnya besok pagi ada warga yang menemukan di jalan tempat gorengannya Nia itu berserakan. Nah, di situ gorengannya itu sudah berserakan, termasuk eh, apa namanya tuh yang tempat naruh gorengannya itu. Terus dia kan kalau bawa gorengan itu kan pakai kain yang buat naruh tatakan gorengannya itu. Nah, itu juga berserakan di situ. Nah, jilbabnya Nia itu jatuh atau menyangkut di seberang jalan dari tempat gorengan itu bertebaran gitu. Jadi gorengannya itu bertebaran sebelah kiri dari jalan setapak. Nah, jilbabnya itu ada di sebelah kanan, dan sebelah kanan itu posisinya sudah agak dataran tinggi gitu, mendaki gitu ya, sahabat-sahabat online. Itu kuburan di atas itu. Akhirnya pada hari Sabtu pagi sudah dimulai pencarian oleh warga dan aparat setempat ya. Nah, karena kan itu masih statusnya orang hilang ya. Jadi untuk melapor ke aparat berwajib itu harus 1 kali 24 jam. Jadi kita ya warga-warga sekitar aja yang mencari keberadaannya. Sampai Sabtu sore tidak juga ditemukan keberadaannya. Bagaimana keadaannya pun kita tidak tahu gitu kan. Akhirnya barulah aparat dari kepolisian diturunkan, dan dari Pak Babin, dari Bareskrim turun juga untuk mencari, sampai tim Tagana, tim SAR gitu pada turun pada hari Minggu pagi. Mungkin dari Sabtu malam udah pada turun juga mulai mencari sedikit-sedikit, tapi yang fixnya banget itu pada Minggu pagi gitu ya, sahabat-sahabat online semuanya.
Nah, adik Nia ini ditemukan pada Minggu sore, tepatnya sekitar jam 4:30-an deh, aku juga nggak lihat jam. Nah, kebetulan aku ada di lokasi saat itu, saat adik Nia itu ditemukan. Kebetulan aku berada di situ, ya untuk membantu mencari gitu ya, sahabat-sahabat online ini dari yang aku ketahui ya ketika itu. Nah, aku kan ada di kuburan kaum si kumbang yang di tempat adiknya itu ditemukan. Sebenarnya adiknya ini ditemukan bukan di komplek perkebunan itu, bukan di komplek perkuburan itu, tapi di kebun sebelah dari kuburan itu gitu ya. Jadi ketika kita lagi cari-cari, tiba-tiba ada anak kecil yang datang untuk meminjam cangkul kepada saya. Nah, ketika cangkul itu mau dipinjam, saya tanya untuk apa gitu kan. Nah, baru dijelaskan bahwa dia menemukan ikat rambut. Dalam keadaan situasi seperti itu, siapa aja juga tidak akan mau meminjamkan cangkul, apalagi seorang anak kecil yang akunya disuruh oleh seorang bapak-bapak. Ya saya was-was ya. Akhirnya saya bilang kepada anak kecil itu untuk menyuruh bapak yang menyuruhnya itu untuk mengambil cangkulnya gitu ya. Gak lama kemudian bapak itu datang ke tempat saya untuk meminjam cangkul dan dia cerita kalau anak kecil yang tadi itu menemukan ikat rambut di atas gundukan tanah yang masih baru gitu ya. Akhirnya bapak itu katanya dari tim SAR, dari tim Tagana, dia mau mencek bersama timnya apakah di dalam gundukan tanah itu ada korban atau tidak. Akhirnya saya ikutlah ke situ untuk melihat lokasinya itu bersama bapak itu gitu ya. Nah, ketika nyampe di lokasi itu, ya benar ada tanah, gundukan tanah yang ditutupi oleh daun-daun bambu yang sudah mulai mengering. Setelah melihat gundukan itu, di situ juga ada tim SAR, ada sekitar 5 apa 6 orang ya dari tim Tagana, tim gabungan ya. Nah, saya datanglah ke situ kan karena mau minjemin cangkul kan. Nah, setelah itu bapak itu bercerita kalau dia menemukan ikat rambut. Dia menanyakan ikat rambut itu apakah itu miliknya atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak pernah melihat Nia itu tidak berkerudung atau apa. Saya juga jarang ketemu dengan yang namanya Dek Nia ini ya, gitu ya. Nah, terus dia cerita juga si bapak itu bahwa selain ikat rambut ditemukan di situ, dia juga menemukan tali. Sepertinya tali itu digunakan oleh pelaku untuk mengikat Nia menuju ke dalam kuburan itu, gitu, ke dalam tempat dia dikuburkan seperti itu. Nah, setelah digali ternyata kita melihat sosok tangan, ya udah kita fix itu adalah korban. Disitulah kejadiannya. Nah, sampai di situ ya udah eh, korban diangkat dan dibawa serta dikebumikan dengan layak. Nah, saya hanya sebatas sampai di situ. Kalau untuk soal penyidikan siapa pelakunya, berapa orang pelakunya, saya nggak tahu karena itu adalah hak dan kewajiban dari pihak yang berwajib untuk merilisnya gitu. Saya sebagai warga sekitar ya hanya membantu untuk mencari menemukan adik Nia ini. Kalau luar dari itu bukan lagi tanggung jawab saya. Jadi untuk semua teman-teman online yang masih penasaran atau ingin tahu dengan perkembangan kasusnya, ya dilanjutkan aja, dilihat ke media-media lain yang menyebarkan berita-berita seperti itu. Kalau saya sih nggak ikutan lagi. Untuk perkembangan kasusnya Denia itu sampai sekarang ya belum ada pelaku yang tertangkap gitu ya, karena emang belum ada rilis dari kepolisian bahwa ada pelakunya itu si ini si ini si ini tuh belum ada, hanya baru terduga 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 terduga. Nah, ada beberapa orang yang sudah menjadi saksi, yang orang terakhir yang melihat atau mengetahui keberadaan Nia ini gitu ya, itulah yang jadi saksi. Nah, mungkin berdasarkan dari saksi itu ada beberapa orang atau oknum yang terduga mungkin adalah pelaku, makanya itulah yang sekarang sedang dicari. Kebetulan pelakunya itu yang terduganya itu kebetulan dia nggak ada di kampung ini karena emang dia tinggal di sini tapi dia menghilang. Nah, itulah yang sekarang sedang dicari dan diuber oleh polisi gitu loh, sahabat-sahabat online semuanya. Jadi kita mohon doanya mudah-mudahan cepat tertangkap.